Halo pemirsa, setia yang sedang mendengarkan saluran. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe untuk mendukung saluran kami, ya. Memaki menantu Benalu dan memaksa tanda tangan surat cerai, ibu mertua tumbang. Saat melihatnya mengenakan seragam perwira polisi, ibu mertua itu melemparkan surat cerai tepat ke wajah menantunya, mencelanya. Sebagai Benalu yang merusak keluarga, namun pada akhirnya dialah yang menangis. Histeris, ia tumbang seketika saat hari persidangan, melihat menantu, perempuannya itu berdiri gagah dalam balutan seragam komisaris besar polisi, Kombes Pol. Kisah hidup ini penuh dengan kepalsuan dan kebenaran yang bercampur aduk. Kedalaman hati manusia baru terlihat saat diuji. Mari seduh secangkir teh hangat dan dengarkan kisah selengkapnya berikut ini. Sebuah rumah mewah 3 lantai berdiri megah di dalam sebuah kompleks perumahan elit yang tenang di kawasan Cempaka Putih. Di sanalah, setiap pagi orang-orang selalu melihat Ibu Ratna berdiri menyirami pot-pot anggrek di depan rumahnya, dengan leher yang diberati oleh kalung emas 24 karat. Ibu Ratna tahun ini berusia lebih dari 60 tahun. Di usia yang seharusnya digunakan untuk bersantai, menikmati masa tua, pergi ke pengajian, dan beribadah di masjid, ia justru menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan hal yang sangat melelahkan, mencari-cari kesalahan dan mencaci maki menantu perempuannya. Setiap kali melihat siluet Dian, menantunya, yang sedang sibuk di dapur atau berjongkok mengepel tangga kayu, Ibu Ratna selalu membuang napas kasar. Tatapannya setajam pisau belati, melotot dan mencibir. Ia merasa kasihan pada putranya, Bima. Bima adalah seorang direktur perusahaan ekspedisi dan transportasi yang sedang naik daun, setiap bulan membawa pulang uang ratusan juta rupiah. Namun putranya itu malah beristrikan perempuan yang menurutnya hanya bisa menumpang hidup seperti Dian. Bicara soal Dian, tetangga sekitar jarang ada yang tahu apa pekerjaannya dan di mana kantornya. Setiap pagi buta, saat langit masih gelap, ia sudah menuntun sepeda motor bebek tuanya yang sudah butut keluar dari rumah, dan baru pulang saat larut malam. Tubuhnya selalu dibalut jaket polos berwarna gelap atau daster, batik kusam. Penampilannya selalu terlihat sibuk dan kelelahan. Jika ada orang yang penasaran dan bertanya, Ibu Ratna hanya mencibirkan bibir merendahkan. Halah, dia cuma jadi staf gudang serabutan di instansi entah di mana. Gajinya cuma sebatas UMR 3 atau 5 juta perak sebulan. Mana ada artinya dibanding uang yang dihasilkan Bima anakku? Mau ku bilang sampah rasanya kejam. Tapi, dikasih makan pun cuma menghabiskan beras anakku saja. Mendengar ibu mertuanya berbicara seperti itu kepada orang luar, Dian hanya tersenyum tipis, mengangguk menyapa tetangga, lalu diam-diam menuntun motornya. Pergi. Ia pendiam, irit bicara, dan sabar seperti bumi. Belum pernah sekalipun ia membantah ibu mertuanya, bahkan untuk hal terkecil sekalipun. Namun, sayangnya, keheningan dan kesabaran Dian justru tak pernah bisa memuaskan hati ibu mertuanya. Hal itu malah membuat Ibu Ratna semakin muak, merasa di atas angin dan menganggap menantunya itu memang rendah, sehingga terpaksa tutup mulut demi menumpang hidup. Kehidupan ini sungguh lucu, pemirsa. Para ibu mertua yang punya banyak waktu luang di kota seringkali membandingkan menantu mereka layaknya orang di pasar, menawar sayuran. Ada yang bercerita bahwa menantu Ibu RT di ujung Jalan Bulan ini menghasilkan ratusan juta, membelikan mobil mewah agar ibu mertuanya bisa ke mal dengan nyaman. Ada pula cerita menantu Ibu Haji di kompleks sebelah yang menjadi wakil direktur bank, pakaiannya sutra mahal yang wangi semerbak. Ke mana-mana selalu ada sopir yang menjemput. Melihat kembali pada Dian, tubuhnya selalu berbau bawang, terasi, dan bumbu kuning. Rambutnya hanya diikat asal-asalan berbentuk cepol dengan jepitan, plastik murah yang dibeli di pasar tradisional. Ibu Ratna merasa muak sampai ke ubun-ubun, merasa keluarganya sungguh sial. Ia lupa pada satu hal yang sangat penting. Justru tangan kasar yang selalu berbau bumbu dapur itulah yang menjaga rumah mewah ini selalu bersih tanpa sebutir debu pun. Meja makan selalu tersaji, hidangan hangat menunggu suami dan ibu mertuanya pulang setiap malam, di tengah zaman di mana semua orang berlomba-lomba mencari uang di luar hingga melupakan rumah. Bima, suami Dian, beberapa tahun belakangan ini karirnya melesat bagai layang-layang putus berkat memenangkan beberapa tender besar di industri transportasi. Semakin banyak uang, semakin berubah pula tabiat Bima. Ia mulai mengenakan setelan jas mahal bermerek, menyemprotkan parfum impor yang harum, semerbak, pergi pagi pulang larut malam dengan alasan klasik, menjamu klien, lobi bisnis, tanda tangan kontrak. Jarak antara Bima dan Dian semakin melebar, bak dua sisi samudra. Jika menengok ke masa lalu, 10 tahun yang lalu, saat Bima hanya seorang kuli, bangunan tanpa modal yang bisnisnya bangkrut dan terjerat utang raksasa, Dianlah yang menjual semua perhiasan emas maharnya.
Dian meminjam uang ke sana, kemari untuk menyelamatkan Bima dari jeruji besi, menopang beban keluarga itu, seorang diri. Saat itu Bima pernah menggenggam tangan Dian sambil menangis, berjanji akan menghargainya seumur hidup. Namun kini, melihat istrinya yang berpenampilan kusam, kecantikannya yang memudar, serta tangan dan kakinya yang kapalan dimakan waktu dan kepenatan, Bima merasa malu dan muak. Percakapan hangat di antara suami istri itu semakin jarang terjadi, berganti dengan kerutan kening Bima yang penuh rasa bosan setiap kali. Dian dengan perhatian bertanya apakah pekerjaannya hari ini banyak tekanan. Kamu tahu apa soal dunia bisnis? Urus saja bersih-bersih rumah dan masak untuk ibu, itu sudah cukup tugasmu. Kalimat yang selalu keluar dari mulut Bima itu bagaikan siraman air es yang menyiram kelembutan hati seorang istri. Terkadang, para suami yang mulai punya sedikit uang di dompetnya sering salah sangka, mengira dompetnya adalah pusat tata surya, tanpa menyadari bahwa tata surya itu sedang retak dan bersiap runtuh, menimpa kepala mereka sendiri. Bima ikut-ikutan ibunya, menganggap semua pengorbanan diam-diam istrinya adalah kewajiban mutlak dari seorang miskin yang menumpang hidup pada suami. Suasana di rumah itu selalu pengap, seolah menunggu percikan api yang siap meledak, dan percikan api kejam itu akhirnya tiba pada suatu malam akhir pekan saat hujan gerimis turun. Hari itu Bima memberitahu sebelumnya bahwa ia akan mengundang beberapa klien bisnis penting ke rumah untuk makan malam keakraban sekaligus membahas proyek baru, termasuk mengundang asisten mudanya yang bernama Siska. Siska cantik, cerdik, dengan gaun ketat yang membalut tubuh, kulit putih mulus, dan tutur kata yang sangat manis di telinga. Ibu Ratna yang melihatnya langsung sumringah, mondar-mandir menuangkan air dan menyeduh teh dengan antusias, seolah-olah Siskalah menantunya. Dian, seperti biasa, setelah seharian lelah bekerja di instansi serabutangannya, kembali sibuk sendirian di dapur sempit, menyiapkan belasan menu masakan rumahan yang rumit untuk menjamu tamu suaminya. Saat menyajikan makanan ke ruang tamu, Dian mengenakan daster batiknya yang biasa, celemek kain motif bunga yang masih menyisakan sedikit noda minyak. Tangan telanjangnya dengan hati-hati meletakkan semangkuk sop buntut panas yang masih mengepul di tengah meja. Siska, sang asisten modis, menatap Dian dengan pandangan tajam, memindai dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu menutup mulutnya yang tertawa cekikikan, sambil melontarkan pertanyaan setengah bercanda yang sangat tidak sopan. Pak Direktur Bima, apakah ini asisten rumah tangga, ART, baru di rumah Bapak, yang didatangkan dari kampung? Kelihatannya rajin dan polos banget. Bapak bayar, gajinya berapa sebulan? Apa sampai UMR? Ucapan yang entah disengaja atau tidak dari gadis muda itu penuh dengan nada sindiran, membuat suasana seolah membeku. Wajah Bima merah padam, ia terbatuk, canggung di tenggorokannya, tidak tahu harus menjawab apa untuk menutupi rasa malunya di depan klien bisnis. Sedangkan Ibu Ratna, alih-alih berdiri membela kehormatan dan menegaskan posisi menantu perempuannya yang sudah bertahun-tahun mengabdi, ia malah tertawa palsu, ikut-ikutan mengamini ketidaksopanan itu. Aduh, Nak Siska, wajar saja kalau kamu salah sangka. Ini istrinya si Bima, tapi, ya ampun, dia itu kampungan dan canggung. Cuma terbiasa sembunyi di sudut dapur, ngerjain hal-hal sepele, nggak ngerti cara bergaul di lingkungan sosial yang berkelas. Dia mana ngerti cari uang sampai nuntut gaji segala. Harap maklum ya, semuanya, anggap saja dia tidak ada, silakan dimakan, nanti keburu dingin. Hati Dian rasanya seperti ditusuk ribuan jarum, sakit dan sesak yang teramat. Sangat. Ia mematung sejenak di tengah ruangan, tangannya tanpa sadar meremas ujung celemeknya. Tatapannya menyapu wajah puas Ibu Ratna, raut malu dan pengecut dari suaminya yang bernama Bima, serta senyum sinis penuh rasa kasihan dari gadis muda itu. Tanpa sepatah kata pembelaan atau pertengkaran, tanpa setetes pun air mata, kelemahan yang jatuh, Dian sedikit menundukkan kepala meminta pamit kepada semua orang, lalu berbalik dalam diam, melangkah lurus ke dalam kamar tidur yang temaram, dan menutup pintu perlahan di belakang punggungnya. Di luar sana, pesta makan malam berlanjut dengan tawa riang, denting gelas yang beradu, saling memuji dan menyanjung betapa hebatnya Bima mencari uang, dan betapa beruntungnya Ibu Ratna hidup nyaman bak seorang ratu. Tak satu pun dari orang-orang dangkal itu yang memedulikan hidangan lezat yang telah susah payah disiapkan Dian sejak subuh buta. Larut malam, ketika para tamu sudah pulang, Dian kembali beranjak keluar untuk membereskan tumpukan piring kotor yang berlumur minyak. Bima duduk bersilang, kaki di atas sofa kulit mahal. Aroma minuman keras impor menguap dari tubuhnya, membuatnya menjadi mudah marah dan uring-uringan tanpa sebab. Ibu Ratna turun dari lantai atas dengan langkah menghentak, wajahnya garang, seperti baru saja kerampokan. Ia memegang setumpuk kertas dan membantingnya ke atas meja kaca berbunyi prak yang memekakkan telinga di ruang tamu yang luas. Itu
Mirip persis dengan ibu mertua cerewet di sinetron jam 8 malam. Aktingnya begitu mendalami peran sampai lupa kalau dirinya punya penyakit darah tinggi. Ibu Ratna bertolak pinggang dengan satu tangan lainnya menunjuk lurus ke wajah Dian, suaranya menggelegar penuh makian. Nih, buka mata Fu, lebar-lebar dan lihat, aku dan rumah ini sudah menoleransi. Kamu selama bertahun-tahun, ini sudah lewat batas, rumah ini tidak bisa lagi menampung benalu yang tidak berguna, yang cuma menghambat masa depan dan karier. Anakku, coba kamu lihat dirimu sendiri, dari ujung rambut sampai ujung kaki, baunya kemiskinan. Apa pantas kamu jadi istri seorang direktur perusahaan? Hah, keluar rumah saja orang mengira kamu pembantu? Bikin malu keluarga terhormat ini? Saja. Dian menghentikan pekerjaannya mencuci piring, dengan tenang ia mengelap tangannya dengan handuk bersih, berjalan ke ruang tamu dan menatap kertas itu. 3 kata dicetak tebal dan menyilaukan mata, surat gugatan cerai. Dian membuka suara, nada bicaranya tenang namun memiliki beban yang berat. Masa depan dan karier Mas Bima selama ini tidak pernah sekalipun aku hambat. Urusan rumah tangga, keluarga besar kedua belah pihak selama 10 tahun ini, semua aku yang urus dengan rapi. Belum pernah sekalipun aku membiarkan ibu mengangkat satu jari pun. Cukup, jangan banyak alasan. Bima tiba-tiba membentak keras, memotong ucapan istri yang telah menemaninya di masa sulit. Ia berdiri terhuyung-huyung, menunjuk wajah Dian dengan penuh amarah. Kamu tidak usah mengungkit-ungkit hal sepele di sini. Kerjaannya pu rumah dan masak yang murahan itu, aku bisa keluarkan uang 5 juta buat sewa ART dari yayasan, kerjanya pasti lebih bersih dan sejuta kali lebih baik dari kamu. Kamu, tahu tidak seberapa besar rasa malu dan hina yang harus kutanggung malam ini? Klien bisnismu menertawakanku karena aku punya istri kampungan yang gembel, nggak ngerti tata krama pergaulan sama sekali. Aku capek, aku muak dengan semua ini. Ibuku benar, kita sudah tidak selevel lagi. Tanda tangani surat ini, kita bebaskan satu sama lain. Mendapat dukungan dari putranya, Ibu Ratna semakin menjadi-jadi, mendesak, tanda tangani, ambil pulpen dan tanda tangani sekarang juga, lalu kemasi barang-barangmu dan angkat kaki dari rumahku. Ingat baik-baik, harta di rumah ini dari ujung sapu lidi sampai batu batanya adalah hasil keringat darah si Bima. Jangan harap kamu bisa main licik dan merampas satu perak pun dari keluarga ini. Anggap saja 10 tahun ini keluarga kami beramal ngasih makan benalu, gratis. Sekarang saatnya kamu tahu diri dan mundur diam-diam. Biar Bima bisa tenang menikahi perempuan yang lebih pantas, yang berpendidikan, punya status sosial yang setara untuk bantu kariernya, bukan perempuan yang cuma tahu cuci piring kayak kamu. Dian berdiri diam seperti patung batu. Tatapan matanya yang dalam perlahan, menyapu wajah merah padam suaminya, pria yang dulu pernah sehidup semati dengannya di masa miskin dan melarat. Pria yang dulu menangis terseduh di bahunya, meminta uang untuk bayar utang. Kini, hanya demi sedikit kemewahan, ia dibutakan, dan berkhianat begitu kejam. Dian lalu beralih menatap ibu mertuanya. Selama bertahun-tahun, ia merawat wanita itu, membersihkan kotorannya, menyuapkan obat pahit saat ia jatuh sakit, hingga diambang kematian. Namun kini, wanita itu tega melontarkan kata-kata kejam bak belati yang mencabik-cabik perasaannya. Rasa sesak dan amarah mencekik tenggorokannya, namun Dian dengan luar biasa menelan itu semua kembali ke dalam dadanya, semua pengorbanan diam-diam dan kesabarannya. Malam-malam tanpa tidur, menatap dengan mata nyalang menjalankan misi khusus yang berbahaya, berhadapan langsung dengan senjata api. Lalu, keesokan paginya ia harus bergegas berlari ke pasar membeli sayur dan ikan segar, untuk memasak demi memenuhi bakti dan cinta. Kini semuanya diinjak-injak, dianggap sampah tak berharga. Ia memang perempuan dengan hati yang lembut, namun lebih dari itu, di pundaknya memikul tanggung jawab yang berat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Disiplin baja instansinya dan badai hidup mati di garis depan. Pemberantasan kejahatan ekonomi yang penuh kelicikan, telah menempa Dian menjadi pribadi dengan mental sekuat batu karang, dingin, dan tegas. Ia sangat paham bahwa segala penjelasan atau permohonan saat ini hanya akan sia-sia, hanya merendahkan dirinya sendiri di hadapan orang-orang picik yang akal sehatnya telah sepenuhnya ditutupi oleh keserakahan harta dan gengsi semu. Dian menghela napas panjang, menekan seluruh kesedihannya. Raut wajahnya kembali pada ketenangan yang sedingin es. Ia melangkah perlahan namun pasti menuju meja kaca, menunduk untuk mengambil pulpen mahal yang sengaja disiapkan Bima dengan tutup yang sudah dibuka. Baiklah, ucap Dian. Nada suaranya ringan seperti bulu, namun tegas bergema, seperti lonceng tembaga. Jika kalian berdua, ibu dan anak, sudah habis rasa, cinta dan budinya, bahkan kehilangan rasa kemanusiaan sampai sejauh ini,
Maka, aku pun sama sekali tidak punya penyesalan untuk meninggalkan keluarga yang penuh kebohongan ini. Tangannya yang kasar namun kokoh memegang pulpen itu, goresan hurufnya mengalir, mulus, tegas, dan cepat di atas kertas putih bersih tersebut. Tidak ada tangisan, histeris, tidak ada adegan memeluk kaki memohon ampun dengan air mata berlinang. Seperti yang dibayangkan dengan angkuh oleh Ibu Ratna dan Bima. Ketegasan Dian yang menakutkan itu membuat ibu dan anak tersebut sempat tercengang sejenak, bulu kuduk mereka meremang. Namun, perasaan itu segera ditutupi oleh rasa kemenangan. Mereka buru-buru bernapas lega karena berpikir telah sukses mengusir duri kampungan dari pandangan mereka. Selesai membubuhkan tanda tangan yang rapi, Dian dengan tenang menutup pulpen. Itu kembali, melipat 2 surat cerai itu dan mendorongnya kasar ke hadapan Bima. Ia berdiri tegak, membusungkan dada dan menatap lurus ke dalam mata licik pria. Itu, sebuah tatapan yang menembus sangat dalam, berwibawa, dan tajam, hingga membuat Bima tiba-tiba merinding kedinginan. Keringat dingin bercucuran, dan ia buru-buru memalingkan wajahnya ke arah lain. Surat sudah aku tanda tangani, hitam di atas putih sudah jelas. Seluruh harta, kotor kalian, aku tak sudi membawanya, sehelai rambut pun tidak. Besok kita bertemu di pengadilan agama untuk menyelesaikan semuanya secara tuntas, deklarasi Dian dengan lantang, kata demi kata. Setelah berbicara, ia berbalik dengan tegas, melangkah menaiki tangga kayu, kembali ke kamar kecilnya, yang akrab untuk mengemasi sedikit barang. Pribadinya sebagian besar hanya pakaian usang dan sebuah kotak besi yang selalu terkunci rapat dengan kata sandi. Ia meninggalkan siluet kegembiraan ibu dan anak itu di belakangnya, yang sedang tertawa kegirangan, menuangkan anggur merayakan kemenangan, dengan antusias, merencanakan masa depan cerah, menikahi perempuan kaya raya yang setara. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa badai paling mengerikan dalam hidup mereka sebenarnya baru saja akan dimulai dan segera menghantam kepala mereka. Keesokan paginya, saat matahari bahkan belum sempat menyingkap kabut tipis yang menyelimuti dedaunan pohon mangga di depan gang, Dian sudah menenteng tas kain. Sederhana dan diam-diam meninggalkan rumah. Tidak ada keributan, tidak ada suara bantingan pintu. Ia pergi dengan tenang layaknya hembusan angin yang melewati keluarga yang dulu telah ia bangun dengan begitu banyak keringat dan air mata. Sementara itu, di lantai 2, baru ketika matahari sudah naik tinggi sejajar, jemuran baju, Ibu Ratna dan Bima bersiap-siap bangun. Tentu saja, suasana di rumah hari ini sangat meriah dan meriah, sangat berbeda dari biasanya, seolah-olah mereka akan pergi ke festival, bukan melangkah ke pengadilan yang sunyi. Ibu Ratna bersusah payah mengeluarkan kebaya beludru merah menyala dari lemari kayu jatinya yang berbau kapur barus. Ia menyanggul rambutnya yang disemprot hairspray hingga kaku, lalu dengan hati-hati mengalungkan kalung emas 24 karat sebesar ibu jari ke lehernya yang keriput. Ia berdiri di depan cermin, berputar-putar dan tersenyum simpul. Penampilannya begitu mencolok sampai-sampai, tetangga yang melihat mungkin mengira nenek 60 tahun ini mau menikah lagi. Tapi wajar saja, bagi Ibu Ratna, menyingkirkan menantu benalu adalah hari kemenangan besar. Ia harus berdandan seheboh mungkin agar nanti di pengadilan bisa mengintimidasi aura miskin Dian, agar dunia tahu betapa terhormat dan berkelasnya keluarga mereka. Bima pun tak mau kalah. Ia memakai gel rambut hingga klimis, mengenakan setelan, jas biru dongker bermerek mahal, menyemprotkan parfum yang wanginya menyengat. Sepanjang gang, keduanya melangkah gagah menuju mobil mewah mengkilap yang terparkir di depan rumah, tersenyum riang layaknya orang yang baru menang lotre. Pengadilan Agama Jakarta di pagi pertengahan minggu itu dipenuhi oleh lalang orang, membawa serta segala suka, duka, amarah, dan cinta dari kehidupan manusia. Bima memarkirkan mobil mewahnya tepat di dekat undakan tangga, dengan santai melangkah turun dan membukakan pintu untuk ibunya. Yang lebih menarik, hari ini sang asisten cantik bernama Siska juga mengekor di belakang mereka. Mulutnya yang manis memanggil Ibu Ratna dan Mas Bima dengan lembut, bergandengan tangan menuntun wanita tua itu layaknya menantu idaman yang sesungguhnya. Ketiga orang itu mencari deretan kursi tunggu di bawah pohon, rindang di selasar pengadilan, duduk sambil mengobrol santai. Bu, lihat tuh, jam berapa ini? Perempuan itu belum juga menampakkan batang hidungnya. Jangan-jangan dia naik angkot atau nuntun motor bututnya yang bocor. Ban di tengah jalan, ucap Bima sambil melirik jam tangan berlapis emasnya, mendecak merendahkan. Ibu Ratna mengipas-ngipaskan kipas lipatnya, mencibir membalas ucapan putranya, orang miskin mana punya uang buat naik taksi, nak. Udah sabar aja tunggu, sebentar, nanti pas ketemu, kamu pasang wajah dingin dan tegas. Begitu surat, putusan ditandatangani, anggap saja hari ini rumah kita berhasil mencabut duri di mata. Kita bisa angkat kepala tinggi-tinggi di depan orang. Ibu bilang jujur, laki-laki mapan kayak kamu, kalau nggak suka istri ini ya tinggal ganti yang lain. Gampang. Harus cari yang selevel,
berpendidikan, pintar bergaul, dan mewah. Kayak Siska ini nih. Itu baru namanya bikin bangga leluhur. Mendengar itu, Siska tersipu malu menutup mulutnya, menatap Bima dengan pandangan penuh rayuan. Ketiga manusia dangkal itu sedang tenggelam dalam khayalan masa depan yang indah dan mewah. Namun tiba-tiba, keheningan aneh menyelimuti area halaman depan pengadilan. Semua pandangan orang-orang yang sedang berdiri menunggu di sana serentak tertuju ke arah gerbang utama. Sebuah mobil SUV dinas berwarna gelap dengan plat nomor dinas Polri melaju, masuk ke halaman luas dengan wibawa. Suara mesinnya halus, namun membawa aura, mengintimidasi yang membuat siapa saja tanpa sadar mundur memberi jalan. Mobil itu mengerem dengan rapi tepat di depan tangga utama gedung. Pintu belakang mobil perlahan terbuka. Sepasang sepatu pantofel kulit hitam mengkilap menapak di atas aspal beton yang kokoh. Dan kemudian, sosok yang keluar dari mobil itu membuat seluruh udara di sekitarnya seakan tersedot habis. Itu bukanlah Dian yang berambut berantakan, mengenakan daster kusam, dan berbau bumbu bawang seperti yang ada di benak Ibu Ratna. Perempuan yang kini berdiri tegap di depan mobil itu ibarat pohon pinus di atas bukit batu, memancarkan wibawa dan kegagahan yang membuat napas tertahan. Ia mengenakan seragam pakaian dinas harian, PDH, Polri berwarna coklat yang disetrika rapi hingga ke setiap lipatannya, mempertegas posturnya yang tangguh dan auranya yang heroik. Lencana merah menyala terpasang rapi di kerahnya. Dan, yang paling menyita perhatian, jauh lebih menyilaukan daripada kalung emas di leher Ibu Ratna, adalah tanda pangkat di pundaknya. 3 bunga melati emas yang berkilau, pangkat komisaris besar polisi, Kombes Pol. Rambut panjangnya yang biasa diikat asal-asalan dengan jepitan plastik, kini disanggul rapi dan patuh di bawah topi mut ini polisi, topi dinas wanita, yang berwibawa. Wajahnya tanpa riasan sedikit pun, namun memancarkan kecantikan dari otoritas yang dingin dan ketegasan seorang komandan yang telah kenyang makan asam garam, melewati ratusan pertempuran hidup mati tanpa ampun dengan para penjahat. Senyum Bima yang sedang bercanda dengan Siska seketika lenyap, membeku di bibirnya seperti patung lilin yang gagal dicetak. Matanya membelalak lebar, melotot membulat seperti kelereng, terpaku pada siluet berwibawa yang melangkah panjang menaiki tangga. Bima mengangkat tangannya, mengucek-ucek matanya berulang kali. Tingkahnya, gelagapan konyol, persis seperti monyet tua yang tak sengaja memakan cabai rawit. Ia menggumam di kerongkongannya yang kering, keringat dingin mulai bercucuran menuruni tulang belakangnya. Tidak mungkin, aku pasti salah lihat, pasti gara-gara semalam terlalu banyak minum, sekarang aku halusinasi. Kenapa bisa dia? Kenapa harus Dian? Sedangkan Ibu Ratna, kipas lipat di tangannya jatuh ke lantai tanpa ia sadari. Mulutnya menganga lebar, saking lebarnya hingga bisa dimasukkan sebutir telur ayam. Kedua lututnya bergetar hebat, merasa seperti ada arus listrik sedingin es, yang mengalir dari tumit hingga ke ujung kepalanya. Kalung emas 24 karat yang tadinya jadi perhiasan kebanggaan, detik ini tiba-tiba terasa mencekik lehernya bagaikan borgol besi dingin. Nenek 60 tahun itu tergagap, mengangkat tangannya yang keriput dan gemetar menunjuk ke depan. Itu Bima. Si Dian. Kenapa dia pakai baju karnaval begitu? Kombes. Apanya yang kombes? Dia kan cuma gembel tukang sapu gudang. Dian melangkah santai, tatapan matanya seterang bintang menyapu deretan kursi. Tunggu. Saat tatapannya bersirobok dengan 3 wajah pucat pasi tanpa darah, milik keluarga suaminya, ia tidak tersenyum, tidak pula menunjukkan amarah atau dendam. Itu adalah tatapan penuh toleransi, namun sekaligus dingin dan angkuh, dari seseorang yang berada di kasta yang jauh berbeda. Menatap ke bawah pada makhluk kerdil yang sedang tenggelam dalam jurang keserakahan dan kepicikan. Ia berjalan melewati mereka, membawa serta angin kekuasaan dan kebersihan diri, melintas perlahan seolah tak saling kenal. Tepat saat itu, ada 2 petugas berseragam pengadilan yang berjalan keluar dari lobi untuk menyambut. Begitu melihat Dian, mereka langsung berdiri tegap dengan sikap yang sangat hormat. Memberi salam respek. Siap komandan, laporan, dokumen prosedur hari ini sudah kami siapkan. Silakan. Komandan masuk ke ruang tunggu VIP nomor 1, sambil menikmati teh. Suara lantang dan penuh rasa hormat dari petugas pengadilan itu bagaikan palu, godam yang menghantam tepat di atas kepala Ibu Ratna dan Bima, menghancurkan sisa-sisa harapan terakhir bahwa ini hanyalah panggung sandiwara konyol yang dibuat Dian untuk menakut-nakuti mereka. Tidak ada sandiwara di sini. Tidak ada penyamaran yang bisa mengelabui para penegak hukum tepat di tempat peradilan yang suci ini. Semuanya adalah kenyataan, sebuah kenyataan telanjang dan kejam yang merobek cangkang keangkuhan keluarga mereka. Siska, yang sedari tadi bersembunyi di balik punggung Bima, wajahnya juga berubah pucat pasi.
Sebagai orang yang lincah dan licik di dunia bisnis, ia sangat paham apa level seorang kombes pol, apalagi seorang wanita yang mencapai pangkat tersebut di usia yang belum terlalu tua. Kekuatan dan latar belakang di belakangnya pasti sangat mengerikan. Ia perlahan menarik tangannya mundur, menjaga jarak dari Bima. Tatapannya tiba-tiba berubah dari penuh cinta menjadi ketakutan luar biasa. Begitulah sifat dunia. Saat melihat kekayaan dan kemewahan, lebah dan kupu-kupu berebut mengerubungi. Namun begitu mencium aroma bahaya yang mendekat, mereka langsung mengepakkan sayap dan menghilang tanpa jejak. Sangat kejam dan begitu cepat. Ya Tuhan semesta alam, ini bagaimana jadinya? Ibu Ratna sempoyongan mundur. Beberapa langkah, kedua kakinya lemas seperti jeli, tak sanggup berdiri lagi, hingga jatuh terduduk di kursi tunggu yang dingin. Ia memegangi dada kirinya, tempat jantungnya berdebar kencang seolah mau meledak. Keluar dari tulang rusuknya, tekanan darahnya melonjak drastis, membuat wajahnya memerah, lalu berubah pucat pasi. Ia buru-buru merogoh kantong bajunya mencari kotak obat jantung yang sudah usang, menelan satu pil, namun matanya tetap melotot tak berani berkedip, takut kalau hanya dengan satu kedipan, mimpi buruk, ini akan berubah menjadi jurang yang menelannya hidup-hidup. Bima saat ini telah sepenuhnya kehilangan wibawa mewahnya sebagai seorang direktur sukses. Kedua bahunya merosot, lututnya gemetar, aroma parfum mahalnya, entah menguap kemana, hanya menyisakan bau keringat ketakutan yang menguar. Sangat menyedihkan. Ia mulai menyadari dengan samar bahwa semua teori tentang uang, kasta, dan kecocokan status sosial yang selama ini ia dan ibunya pakai untuk merendahkan istrinya yang penuh pengorbanan, kini tiba-tiba berubah menjadi tumpukan sampah yang tak ada harganya di hadapan siluet megah sang komisaris besar itu. Lingkungan pengadilan hari itu terasa sangat sunyi, hanya terdengar suara daun pohon mangga bergesekan ditiup angin. Pintu ruang sidang dari kayu jati tebal perlahan terbuka, bersiap menyambut orang-orang yang akan masuk. Namun bagi Bima dan Ibu Ratna, pintu itu kini tak ubahnya seperti mulut monster raksasa yang memamerkan taring dan cakarnya, bersiap mengunyah habis sisa harga diri murahan dan kebodohan mereka. Mereka melangkah dengan berat, menyeret kaki seperti diikat beban timah, berjalan maju dengan hati kalut dan ketakutan. Tak tahu rahasia menggemparkan, apalagi yang tersembunyi di balik seragam berpangkat mentereng itu, yang bersiap dikuliti untuk memaksa mereka menghadapi pengadilan hati nurani. Pintu kayu jati tebal di ruang mediasi ditutup, memotong semua suara bising dari koridor. Di dalam ruangan yang cukup luas itu, bercampur dengan embusan udara dingin dari AC tua yang berbunyi mendengung pelan. Hakim Parubaya menurunkan kacamatanya ke pangkal hidung, membalik-balik tumpukan dokumen di atas meja. Suasana begitu hening sampai-sampai orang bisa mendengar detak jarum jam dinding berdetik dengan kering. Di dua sisi meja yang saling berhadapan, kontrasnya terlihat sangat jelas hingga terasa konyol. Di satu sisi, Ibu Ratna dan Bima duduk meringkuk membisu. Ibu Ratna kini duduk diam seperti patung lilin yang salah dicabut kabel listriknya. Kedua tangannya saling bertaut erat di atas paha, bergetar hebat. Sangat berbeda dengan gaya angkuhnya yang menunjuk-nunjuk dan mencaci maki tadi malam. Kasihan, nenek tua itu, pil jantung yang diminumnya entah hilang kemana khasiatnya, membiarkan jantungnya berpacu liar di dada. Di sebelahnya, keringat Bima bercucuran membasahi bagian belakang jas mahalnya, wajahnya kusam seperti tomat busuk yang terendam air. Sedangkan di sisi seberang, Dian duduk tegak, kedua tangannya diletakkan rapi di atas meja. Auranya tenang dan sekokoh gunung besar. Seragam coklat Polrinya memancarkan tekanan tak kasat mata yang menekan berat pundak orang-orang yang bersalah. Menurut gugatan cerai, hakim berdeha memecah keheningan yang mencekik. Saudara Bima mengajukan alasan ketidakcocokan, istri tidak punya kontribusi ekonomi, dan menghambat karier untuk meminta cerai. Saudara juga meminta pengadilan memutus bahwa rumah 3 lantai dan mobil saat ini adalah milik Anda, karena mengklaim itu adalah harta bawaan yang saudara hasilkan sendiri. Saudari, Dian, apakah Anda punya tanggapan atas hal ini? Dian tersenyum tipis. Senyum yang pudar, tanpa kebencian, hanya penuh prihatinan pada kehidupan manusia yang tersesat. Ia perlahan membuka tas kulit hitamnya, mengeluarkan setumpuk dokumen yang disusun rapi. Yang mulia, saya setuju untuk bercerai. Suara Dian berat dan hangat, namun bergema dengan jelas setiap katanya di ruangan itu. Tapi mengenai pembagian harta dan alasan perceraian, saya rasa saya perlu menjelaskannya. Bukan untuk memperebutkan uang receh hasil keringat darah, tapi untuk mengembalikan kebersihan nama dan kehormatan seorang wanita, sekaligus seorang perwira Polri. Dian menoleh, menatap langsung ke mata Bima. Tatapan yang menembus jantung itu membuat Bima terperanjat, buru-buru menundukkan kepalanya menghindar. 10 tahun ini, Dian mulai bercerita.
Nada bicaranya setenang membacakan laporan, namun setiap kata yang keluar setajam silet. Semua orang di rumah itu, dari ibu mertua sampai suami saya, yakin bahwa saya hanyalah benalu. Menjadi staf gudang serabutan dengan gaji UMR pas-pasan. Saya tidak sengaja menipu mereka, melainkan karena sifat pekerjaan saya sebagai polisi reserse kriminal, khusus di Treskrimsus, bidang kejahatan ekonomi yang mengharuskan saya merahasiakan identitas. Para penjahat kerah putih di luar sana sangat licik dan jaringannya menggurita. Kalau saya pamer jabatan, memamerkan pangkat di seluruh lingkungan, apakah keselamatan keluarga ini, keselamatan ibu tua yang suka pakai emas kemana-mana, dan suami saya yang ceroboh itu bisa terjamin? Dian berhenti sejenak, matanya beralih pada Ibu Ratna yang masih menganga tak percaya. Ibu menghina saya berpakaian lusuh dan berantakan. Ibu tidak tahu bahwa hari-hari saat saya tidak pulang dari subuh sampai larut malam, baju saya lecek, badan bau debu. Itu adalah saat saya baru saja keluar dari operasi rahasia, menyamar dan begadang 48 jam penuh mengintai target. Begitu melepas seragam polisi, saya cuma ingin jadi menantu biasa, buru-buru ke pasar beli sayur dan ikan paling segar untuk masak makan malam keluarga. Saya sembunyikan semua, medali penghargaan, menyembunyikan luka-luka berdarah, karena takut ibu dan Mas Bima khawatir. Tapi tak disangka, pengorbanan diam-diam itu malah membuat saya jadi sampah tak berguna di mata ibu. Mendengar ini, udara seolah membeku. Kisah hidup ini sungguh ironis, dipikir-pikir memang lucu. Di dunia ini, mana ada ibu mertua yang menghina seorang kombes pol wanita yang gagah berani sebagai benalu yang tidak tahu cara cari uang. Benar-benar mirip cerita dongeng modern, kalau diceritakan ke tukang ojek di pos kamling, mereka pasti tertawa terbahak-bahak mengiranya kisah fiktif. Namun keterkejutan ibu dan anak itu belum berakhir. Dian perlahan mendorong tumpukan dokumen itu ke arah hakim, dan berkata dengan lembut, "Yang mulia, ini adalah dokumen bukti asal-usul harta. 10 tahun lalu, saat Mas Bima bangkrut, ditipu rekan bisnisnya sampai terlibat sindikat penyelundupan, dan nyaris dipenjara. Saat itulah, saya menggunakan seluruh tabungan saya, bahkan menggadaikan rumah kecil di pinggiran kota peninggalan orang tua saya, yang jadi harta gono gini, mengumpulkan uang sebesar 1,5 miliar rupiah untuk membayar ganti rugi, membereskan kekacauannya, dan menyelamatkannya dari jeruji BC." Dian mengetuk pelan jarinya di atas meja, matanya menancap lurus ke wajah Bima, yang sudah tak ada darahnya. "Kuitansi pelunasan utang, surat tebusan aset, semuanya masih saya simpan utuh. Dan rumah 3 lantai mewah yang ibu dan Mas Bima tempati itu, uang beli tanah, uang cor pondasi, sampai atapnya, semuanya murni dari buku tabungan gaji saya selama berdinas. Uang yang Bima hasilkan sebenarnya cuma cukup buat beli perabotan kecil-kecilan dan buat menutupi gaya hidup mewahnya saja. Saya biarkan namanya tertulis di sertifikat rumah karena ingin menjaga harga diri laki-laki sebagai tulang punggung keluarga, supaya dia bisa membusungkan dada di depan teman dan kliennya. Tapi kalau mau dihitung secara adil, sebagian besar rumah itu adalah aset saya." Mendengar itu, Bima merasa bumi tempatnya berpijak runtuh. Telinganya berdenging. Sang direktur tampan yang selalu sombong, mengira dirinya jenius. Bisnis titisan Gajah Mada, memenangkan tender sana-sini, bisnis lancar jaya, ternyata cuma ibarat kucing buta yang kebetulan dapat ikan goreng. Ia tidak tahu bahwa banyaknya jebakan penipuan canggih di dunia bisnis yang mengintai perusahaan ekspedisinya, selama ini secara diam-diam disingkirkan oleh istri kampungannya itu. Menggunakan keahlian intelijen polisi ekonomi untuk membongkar ranjau-ranjau itu sebelum meledak. Entah sudah berapa kali Bima menandatangani kontrak bodong dengan penipu, dan Dianlah yang begadang semalaman memeriksanya, lalu dengan cerdik meminjam nama teman untuk memberi peringatan dan mencegah penipuan tersebut tepat waktu, menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan. Puncak karirnya hari ini, ironisnya, dibangun di atas fondasi perlindungan tak kasat mata dari istri yang baru saja ia lempari surat cerai ke wajahnya. "Lalu, kenapa kamu nggak pernah bilang? Kenapa kamu diam saja biar aku dan ibuku?" Bima tergagap. Suaranya pecah, kedua tangannya memegangi kepalanya, mengacak-acak rambut klimisnya. "Buat apa dibilang?" Dian menghela napas, helaan yang menghancurkan seluruh isi hati. "Aku menikahimu karena ikatan suami istri, karena dulu saat kita miskin, kamu membelikan roti dan membaginya separuh untukku. Aku mendambakan keluarga yang sederhana, di mana orang di dalamnya saling memperlakukan dengan tulus, bukan diukur dengan tumpukan uang atau kasta sosial. Kukira pengorbanan, diam-diamku akan ditukar dengan kedamaian dan pengertian. Ternyata aku salah. Aku bisa melindungimu dari ratusan tombak musuh di luar sana, tapi aku tak bisa
Melindungi hatiku sendiri dari tikaman pisau mematikan dari punggung oleh keluargaku sendiri. Dian berdiri perlahan, merapikan kerah seragam polisinya. Auranya saat ini bukan lagi kepasrahan seorang menantu yang dibuang, melainkan otoritas mutlak layaknya hakim yang sedang menjatuhkan vonis hati nurani pada dua manusia picik. Mengenai pembagian harta, Dian menatap hakim, suaranya lantang dan tegas. Saya menyatakan melepaskan seluruh hak atas rumah 3 lantai dan mobil tersebut. Saya tidak akan mengambil satu barang pun dari keluarga mereka. Keputusan Dian itu bagaikan siraman air es yang disiramkan langsung ke wajah. Keserakahan. Ibu Ratna dan Bima mendongak terperanjat menatapnya, tak berani mempercayai telinga mereka. Mereka tadinya mengira Dian mengeluarkan dokumen itu untuk merampas harta dan mengusir mereka ke jalanan. Tapi tidak, ia membuangnya seperti membuang tumpukan sampah. Kemurahan hati yang mulia dari Dian itu justru menjadi hukuman yang paling kejam, menghancurkan total sisa-sisa harga diri murahan yang tersisa di jiwa. Gelap ibu dan anak itu. Apa? Kamu nggak ambil apa-apa? Ibu Ratna bertanya dengan gemetar, suaranya lemah putus asa seperti orang yang hampir tenggelam. Dian sedikit menunduk, bertumpu dengan dua tangan di atas meja, mendekatkan wajahnya ke Ibu Ratna. Tatapannya tajam, namun suaranya sangat tenang dan lembut. Benar, aku tidak ambil apa-apa. Bagiku, mencari uang itu bisa kapan saja. Tapi, apa yang Ibu dan Mas Bima hilangkan hari ini adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Sesuatu yang, meskipun seumur hidup kalian memeluk gunung emas, kalian berdua tidak akan pernah bisa menemukannya lagi. Yaitu kasih sayang keluarga, ketulusan, dan seseorang yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi keluarga ini. Anggap saja harta itu sebagai bayaranku melunasi utang budi hambar selama 10 tahun jadi menantu. Mulai detik ini, hubungan kita putus total, tidak ada utang apa-apa lagi. Setelah berkata demikian, Dian mengambil pulpen di atas meja hakim, menggoreskan tanda tangan tegas pada berita acara mediasi yang gagal. Ia menutup pulpen, berbunyi klik, menenteng tas kulitnya, berdiri tegap lalu mengangkat tangan, kanannya memberi hormat ala militer ke arah hakim sesuai prosedur Polri. Ia berbalik dengan tegas dan melangkah keluar dari pintu kayu jati tebal itu. Suara langkah kaki mantap sang komisaris besar menghilang perlahan di koridor. Sunyi, menyisakan keheningan yang mencekam di dalam ruang mediasi. Tidak ada tarikan napas lega karena harta tidak dibagi, yang ada hanya suara napas tersengal, isak tangis histeris Ibu Ratna yang penuh kegetiran, dan pemandangan hancur lebur Bima, sang direktur tampan, yang menelungkupkan wajahnya di meja, menangis penuh penyesalan yang sudah terlambat. Harta raksasa yang sangat ingin mereka pertahankan itu kini tiba-tiba berubah menjadi batu bertonton yang meremukkan hati nurani mereka hingga sesak napas. Kebenaran telah telanjang bulat, kejam dan menyakitkan, melucuti semua cangkang. Kepalsuan hanya menyisakan penyesalan paling ujung yang mencabik-cabik jiwa. Hari-hari gelap setelah sidang pengadilan yang menentukan itu, jika ada yang bertanya apa warna langit di atas kepala mereka, ibu dan anak itu pasti akan menunduk dan menjawab, hitam pekat. Mereka keluar dari pintu pengadilan yang berwibawa, membawa surat putusan cerai, dan memeluk erat seluruh harta mewah yang selama ini mereka pertahankan. Namun, hati mereka kosong melompong. Gelisah dan sedingin malam pergantian tahun yang diguyur hujan deras. Rumah 3 lantai megah di Cempaka Putih itu, yang dulunya selalu wangi masakan, hangat dan lantainya mengkilap berkat tangan rajin Dian, kini tanpa kehadiran. Perempuan itu tiba-tiba menjadi sangat dingin dan seram. Laba-laba mulai membuat jaring tebal di sudut-sudut tembok. Debu menumpuk buram di kaca lemari hias. Ruang tamu, Ibu Ratna, di usianya yang sudah bau tanah, akhirnya bisa membusungkan dada, dengan bangga karena telah membebaskan putranya dari menantu benalu seperti yang selalu ia inginkan. Tapi oh astaga, kebebasan itu rasanya begitu asam dan pahit. Punya uang di tangan, ia mulai menghambur-hamburkan uang memanggil yayasan penyalur tenaga kerja untuk menyewa pembantu. Namun celakanya, ia terbiasa dengan sifat suka mengatur, menunjuk-nunjuk, dan memaki dengan mulut pedas, seperti saat ia memarahi Dian. Pembantu zaman sekarang mana ada yang sabar, pasrah, dan diam saja seperti menantunya yang perwira polisi itu? Gaji mereka minta tinggi, tapi kerjanya asal-asalan. Nyapu rumah kayak kucing mau mengubur kotoran, masak sayur lodeh asinnya minta ampun kayak air laut. Baru saja Ibu Ratna buka mulut mencela sedikit, para pembantu itu langsung berkacak pinggang memakinya balik, mengemasi tas dan langsung pergi. Ada pembantu yang galak malah menyumpahinya di depan wajah, mengatainya nenek, cerewet pembawa sial, kena karma sampai tua nggak ada yang mau merawat. Gonta-ganti pembantu terus-menerus seperti ganti baju, akhirnya uang habis, sementara rumah tetap kotor seperti kandang sapi. Ibu Ratna akhirnya terpaksa menggulung lengan dasternya,
membungkuk kesakitan, mengepel lantai dan memetik sayur sendiri. Asap dapur mengepul membuat matanya perih memerah, air mata mengalir deras membasahi pipinya yang keriput. Saat itulah ia baru benar-benar memahami betapa beratnya pekerjaan tanpa nama yang selama 10 tahun ini hanya ia cibir. Ia rindu setengah mati pada manisnya kuah, sop buntut panas yang biasa Dian rebus semalaman untuknya setiap musim hujan. Namun, tragedi keluarga itu sebenarnya baru sekadar lagu pembuka yang sedih. Bima, sang direktur necis, setelah melempar jauh-jauh perisai pelindung tak kasat matanya, baru menunjukkan wujud aslinya, pengecut bodoh yang tak tahu apa-apa di medan bisnis yang kejam. Tanpa bisikan peringatan dini, tanpa relasi, bawah tanah yang diam-diam Dian gunakan untuk mengecek latar belakang klien, perusahaan transportasi Bima mulai terjun bebas tanpa rem. Tender-tender yang dulunya terlihat menggiurkan, ternyata penuh jebakan tingkat tinggi. Ia memejamkan mata menandatangani kontrak sembarangan, langsung terjerat. Sindikat kejahatan ekonomi lintas negara, berkedok investasi proyek bodong. Puluhan miliar rupiah modal perusahaannya, uang pinjaman bunga tinggi dari bank, beserta uang investor dari teman-temannya, menguap bersih tak bersisa dalam waktu kurang dari setengah tahun. Dan pemirsa, begitulah hukum alam. Saat kaya raya, saudara dan teman datang, berbondong-bondong. Saat jatuh miskin, tengok kanan kiri tak ada bayangan satu pun. Asisten cantiknya yang bernama Siska, yang dulu selalu genit menggandeng tangannya memanggil Ibu Ratna dan Mas Bima dengan manis bagai madu. Melihat perusahaannya hancur, langsung mengambil langkah 1000. Perempuan licik, itu bahkan sempat-sempatnya menggasak sisa uang kas di brankas kantor, lalu kabur entah kemana bersama bos lain yang lebih kaya. Kecepatan Siska menghilang, jauh lebih cepat daripada perubahan cuaca musim pancaroba. Dasar sifat dunia, kupu-kupu menghinggapi bunga saat masih ada madunya, madu habis kupu-kupu pun terbang jauh, sangat kejam dan tak menyisakan debu kenangan sedikit pun. Akhirnya, hal terburuk dan paling pahit pun tiba. Para debt collector penagih utang mengepung pintu rumah. Preman-preman bertato membawa toa berdiri, berteriak memaki menagih utang dari subuh sampai larut malam tepat di depan gerbang rumah. Ibu Ratna saking takutnya sampai harus merangkul lutut, bersembunyi di bawah kolong ranjang, menutup kedua telinganya, tubuhnya gemetar, seperti tikus basah. Rumah mewah kebanggaan dan kesombongan terbesarnya, pada akhirnya disita oleh pihak bank untuk dilelang. Hari di mana mereka harus angkat kaki dan membereskan barang. Hujan turun dengan sangat deras. Tubuh Bima lemas tak bertenaga, brewoknya tumbuh berantakan, tatapan matanya kosong tanpa jiwa menuntun tangan. Ibunya yang menggigil kedinginan di balik jas hujan plastik tipis, berjalan keluar dari gerbang. Kalung emas 24 karat sebesar ibu jari yang sering Ibu Ratna pakai untuk pamer, terpaksa harus dilepas dan dijual murah ke toko emas di ujung jalan, demi membayar uang muka bulan pertama kontrakan kumuh di pinggiran Jakarta. Sungguh ironis dan menggelikan, saat tukang emas memotong kalung itu, ketahuanlah bahwa isinya kopong, hanya campuran kuningan sepuhan. Dijual pun tak ada harganya, sama persis dengan gengsi palsu dan aura kemewahan keluarga Ibu Ratna yang hancur berkeping-keping. Pindah ke kontrakan petak yang kumuh, bocor, dan banyak nyamuk, kehidupan ibu dan anak itu jatuh ke dasar kehinaan. Bima, dari seorang direktur gendut yang ke mana-mana naik mobil, kini harus menggigit bibir menjadi kuli bangunan dan tukang panggul di terminal demi memungut recehan buat beli beras. Tangannya yang dulu cuma kenal pulpen mahal, kini bengkak, kapalan, dan berdarah karena mengangkat batu bata dan besi. Suatu hari, saat memanggul sak semen yang berat, ia tak sengaja berpapasan dengan mantan rekan bisnisnya. Bima buru-buru menarik topi lusuhnya menutupi wajahnya, menyembunyikan rasa malu yang tak tertahankan. Saat kelelahan duduk di pinggir tembok berdebu, menggigit separuh roti tawar yang kering, air mata Bima menetes mengingat siluet Dian. Ia teringat 10 tahun lalu, demi menyelamatkannya dari penjara, Dian menjual semua perhiasannya, lalu setiap malam mencucikan bajunya yang penuh lumpur kuli. Tapi begitu sukses, ia dibutakan dan mencampakkan istri setia itu. Air mata pria parubaya itu mengalir di pipinya, yang hitam terbakar matahari, pahit dan penuh penyesalan sampai ke ulu hati. Sedangkan Ibu Ratna, di sisa akhir hidupnya, ia hanya bisa terbaring di kamar kontrakan gelap yang berbau apa. Kesehatannya menurun drastis karena hipertensinya kambuh, tak punya uang untuk beli obat yang layak. Ditambah rasa depresi yang mendera membuat mentalnya terganggu hingga ia lumpuh di tempat tidur. Teman-teman sosialitanya yang dulu suka menjilat saat arisan, kini menghindarinya seperti menghindari wabah kusta. Air hujan menetes membasahi ujung tikar tipisnya. Ibu Ratna terbaring sekarat, dua matanya yang cekung meneteskan air mata keruh. Dalam igauan halusinasinya, ia terus mengulurkan tangan kurusnya ke depan,
mulutnya menangis memanggil nama menantunya. Dian, nak, ibu salah. Ibu ini buta. Maafkan ibu, nak, pulanglah sama ibu, Dian. Namun balasan atas permohonan maafnya yang sudah terlambat itu hanyalah suara angin dingin yang melolong melewati celah jendela yang rusak dan sunyi. Mereka telah membuang permata paling berharga dan tulus hanya karena bungkusnya yang sederhana, lalu berlomba-lomba memungut pecahan kaca beracun yang tampak, berwarna-warni. Pada akhirnya, pecahan kaca itulah yang mencabik-cabik hidup mereka, darah mengalir tanpa ada yang sudi mengasihani. Karma instan datang, begitu cepat, tak berisik namun cukup kuat untuk melindas manusia tak tahu di. Terima kasih yang membalas air susu dengan air tuba. Di tempat yang jauh, Kombes Pol Dian masih tekun mengabdi demi keamanan masyarakat, mengangkat kepalanya dengan bangga meninggalkan sampah di belakang, melangkah maju di jalan kebenaran yang bersinar terang, meninggalkan dua manusia menyedihkan yang sedang menenggelamkan diri mereka dalam kubangan hukuman. Pemirsa yang budiman, menutup kisah yang penuh badai dan rasa perih ini, di dalam hati kita pasti tidak bisa menahan aliran renungan tentang kemanusiaan dan tolak ukur nilai dalam kehidupan. Orang-orang tua dari zaman dahulu selalu berpesan, suami istri saling menghargai karena cinta di masa miskin, keluarga kuat karena saling memaafkan dan hati yang tulus. Di dunia ini, nilai paling inti dan paling suci kadang justru bersembunyi dengan rendah hati di balik penampilan yang sederhana, terlalu kusam hingga seringkali kita melewatinya begitu saja. Kemewahan materi, uang, dan jabatan pada akhirnya hanyalah seperti buih ombak yang rapuh pecah di musim hujan. Hari ini menjulang, angkuh, besok menghilang menjadi ruang hampa. Hanya ketulusan cinta suami istri dan pengorbanan tanpa pamrihlah fondasi paling kuat untuk melindungi kita saat badai kehidupan tiba-tiba menghantam. Hukuman paling kejam bagi Ibu Ratna dan Bima bukanlah sekadar kehilangan seluruh harta raksasa mereka, melainkan hal yang lebih tragis dari itu, rasa sakit yang mencabik-cabik di dalam pengadilan hati nurani mereka. Mereka dengan pahit menyadari bahwa mereka sendiri yang telah bodoh, dengan tangan sendiri, menghancurkan satu-satunya tembok kokoh yang melindungi nyawa mereka. Keserakahan harta, keangkuhan dangkal dan ketidaktahuan berterima kasih adalah racun yang menghancurkan semua berkah baik. Janganlah sampai karena terlalu sibuk mengejar cahaya menyilaukan dari kristal palsu, kita tak sengaja menginjak-injak batu permata berharga yang sedang diam-diam memancarkan kehangatannya. Semoga setiap dari kita, selagi masih ada kesempatan, tahu bagaimana cara menghargai orang-orang yang diam-diam berkorban untuk keluarga. Karena saat kita menutup mata untuk selamanya, hal yang tertinggal di dunia bukanlah emas atau kemewahan palsu, melainkan dalamnya cinta yang kita tinggalkan di hati orang lain.